Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya hari ini, yaitu mata kuliah hukum bisnis. Materi hari ini yaitu mengenai merger, akuisisi, konsolidasi, dan separasi. Nah, di dalamnya kita akan membahas mengenai pengertian masing-masing, kemudian tujuan dari masing-masing, dan juga kelebihan serta kekurangannya. Diharapkan kalau sudah mempelajari materi hari ini, maka kalian dapat menjelaskan mengenai konsep dasar dari merger, konsolidasi, akuisisi, dan separasi. Kemudian juga diharapkan dapat memahami dasar hukum dari merger, konsolidasi, akuisisi, dan separasi, lalu juga dapat memahami tujuan masing-masing dan dapat mengidentifikasi kelebihan serta kekurangannya, dan dapat mengidentifikasi serta mengklasifikasikan kasus yang berkaitan dengan merger, konsolidasi, akuisisi, dan separasi. Pada materi ini, yaitu mengenai merger, konsolidasi, akuisisi, dan separasi. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai konsep dasarnya, lalu juga dasar hukumnya, tujuan, kelebihan, dan kekurangan. Kemudian kita akan ke tinjauan kasusnya. Oke, kita mulai. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, merger atau penggabungan usaha merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu atau lebih perseroan untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada, yang nantinya akan berakibat pada berpindahnya aktiva dan pasiva perseroan yang menerima penggabungan dan status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Menurut Saliman dan Wirazirmustan, dia mendefinisikan merger itu adalah sebagai penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu perusahaan dan melikuidasi perusahaan-perusahaan lainnya. Merger merupakan penyerapan dari suatu perusahaan oleh perusahaan lainnya. Perusahaan yang menerima penggabungan tetap akan memakai nama dan identitasnya. Adapun pasca dari merger, perusahaan yang menggabungkan diri atau yang diambil alih berhenti eksistensinya sebagai suatu entitas bisnis yang mandiri. Perusahaan yang menggabungkan diri akan menjadi bubar. Adapun pembubaran perusahaan dapat dilakukan dengan atau tanpa terlebih dahulu dilikuidasi. Apabila tidak didahului dengan likuidasi, maka seluruh aktiva dan pasiva perusahaan yang menggabungkan diri akan beralih hukumnya kepada pihak perusahaan hasil dari penggabungan. Pemegang saham pada perusahaan yang menggabungkan diri menjadi pemegang saham pada perusahaan hasil penggabungan. Oke, kita lanjutkan ya. Jika perusahaan ingin melakukan penggabungan, maka rencana penggabungan itu harus dituangkan dalam rancangan penggabungan yang nantinya akan disusun oleh direksi perseroan, baik yang akan menggabungkan diri maupun yang akan menerima penggabungan. Penggabungan ini harus dilakukan atas persetujuan RUPS. Kemudian di sini terdapat dokumen-dokumen di dalam rancangan penggabungan. Yang pertama yaitu
nama perusahaan yang akan melakukan penggabungan. Kemudian alasan penggabungan, tata cara konversi saham, rancangan perubahan anggaran dasar, dan neraca. Diharapkan kalau sudah mempelajari materi hari ini, maka kalian dapat menjelaskan mengenai konsep dasar dari merger, konsolidasi, akuisisi, dan separasi. Kemudian juga diharapkan dapat memahami dasar hukum dari merger, konsolidasi, akuisisi, dan separasi. Lalu juga dapat memahami tujuan masing-masing dan dapat mengidentifikasi kelebihan serta kekurangannya, dan dapat mengidentifikasi serta mengklasifikasikan kasus yang berkaitan dengan merger, konsolidasi, akuisisi, dan separasi. Ini adalah skema untuk konsolidasi atau peleburan usaha, di mana di sini perusahaan A dan B melebur dan membentuk perusahaan baru yaitu Z. Konsolidasi pada dasarnya itu terbentuk perusahaan yang benar-benar baru. Jadi pada konsolidasi, baik perusahaan yang mengambil alih maupun yang diambil alih itu akan berakhir eksistensi yuridisnya dan menjadi bagian dari perusahaan yang baru. Perusahaan yang meleburkan diri menjadi bubar, seperti halnya pada merger ya. Pembubaran perusahaan pada konsolidasi dapat dilakukan dengan ataupun tanpa terlebih dahulu dilikuidasi. Jika tidak didahului dengan likuidasi, maka seluruh aktiva dan pasiva perusahaan yang meleburkan diri itu akan beralih hukumnya kepada perusahaan hasil peleburan. Pemegang saham pada perusahaan yang meleburkan diri menjadi pemegang saham pada perusahaan hasil peleburan. Apabila perusahaan ingin melakukan peleburan, maka rencana peleburan itu harus dituangkan dalam sebuah rancangan peleburan yang disusun oleh direksi. Adapun dokumen rancangan peleburan yang harus disediakan yaitu yang pertama, nama perusahaan yang akan melakukan penggabungan. Kemudian yang kedua, alasan penggabungan. Yang ketiga, tata cara konversi saham. Yang keempat, rancangan perubahan anggaran dasar. Dan yang kelima, neraca. Berikutnya yaitu akuisisi. Di sini pemahamannya ada dua ya, ada yang berdasarkan undang-undang, ada yang berdasarkan para ahli. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, akuisisi atau pengambil alihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Sedangkan menurut ahli, yaitu menurut Saliman dan Wirazil Mustan, di sini dia mendefinisikan bahwa akuisisi sebagai pengambil alihan kepemilikan suatu perusahaan. Ini adalah skema dari akuisisi atau pengambil alihan usaha, di mana di sini terdapat dua perusahaan, perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan A mengambil alih kepemilikan perusahaan B, sementara nama perusahaan B masih tetap eksis. Akuisisi dilakukan dengan cara membeli hak suara atau membeli saham
dari perusahaan yang ingin diakuisisi. Pembelian hak suara berupa pembelian saham dapat dilakukan baik secara tunai, menyerahkan saham, ataupun menyerahkan jenis efek lain yang diterbitkan oleh perusahaan yang membeli saham. Transaksi pembelian saham harus dilakukan secara langsung antara pembeli dengan pemegang saham perusahaan, bukan dengan direksi perusahaan. Perlu diketahui bahwa akuisisi dapat dilakukan baik oleh badan hukum maupun orang perseorangan, baik sebagian maupun seluruh saham. Konsolidasi pada dasarnya itu terbentuk perusahaan yang benar-benar baru. Jadi pada konsolidasi, baik perusahaan yang mengambil alih maupun yang diambil alih itu akan berakhir eksistensi yuridisnya dan menjadi bagian dari perusahaan yang baru. Perusahaan yang meleburkan diri menjadi bubar, seperti halnya pada pelaksanaan akuisisi itu harus dilakukan dengan membuat rancangan akuisisi. Dokumen ini disusun oleh Dewan Direksi perusahaannya, baik yang berupa akan diakuisisi maupun yang akan mengakuisisi. Nah, seperti halnya merger dan konsolidasi, akuisisi juga harus dilakukan dengan persetujuan RUPS. Adapun dokumen rancangan akuisisi, yang pertama nama perusahaan yang akan diakuisisi dan nama pihak yang akan mengakuisisi. Kemudian juga disertakan alasan beserta penjelasan direksi baik yang mengakuisisi maupun yang diakuisisi mengenai persyaratan dan tata cara akuisisi saham. Berikutnya yaitu akuisisi. Di sini pemahamannya ada dua ya, ada yang berdasarkan undang-undang, ada yang berdasarkan para ahli. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, akuisisi atau pengambil alihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Sedangkan menurut ahli, yaitu menurut Saliman dan Wirajil Mustan, di sini dia mendefinisikan bahwa apabila perusahaan ingin melakukan peleburan, maka rencana peleburan itu harus dituangkan dalam sebuah rancangan peleburan yang disusun oleh direksi. Adapun dokumen rancangan peleburan yang harus disediakan yaitu yang pertama, nama perusahaan yang akan melakukan penggabungan. Kemudian yang kedua, alasan penggabungan. Yang ketiga, tata cara konversi saham. Yang keempat, rancangan perubahan anggaran dasar. Dan yang kelima, neraca. Pada separasi pola 2, di sini terlihat perusahaan A masih eksis sebagai perusahaan dan mengadakan pemisahan aset dengan membentuk perusahaan baru lagi, yaitu perusahaan B. Oke, kita lanjutkan mengenai dasar hukum dari merger, konsolidasi, akuisisi, dan separasi. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Kemudian dasar hukum kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1958 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan perseroan terbatas. Dasar hukum ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dasar hukum yang keempat yaitu Peraturan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 tentang penilaian terhadap penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambil alihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Dasar hukum yang kelima yaitu regulasi-regulasi sesuai lini bisnis usaha perseroan seperti bank, asuransi, pertambangan, dan konstruksi. Pada dasarnya, tujuan dilakukannya merger, konsolidasi, akuisisi, dan separasi yaitu untuk mengatasi masalah keterbatasan yang dimiliki perusahaan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Tujuannya yaitu yang pertama melengkapi lini produk perusahaan ataupun menghilangkan ketergantungan perusahaan dengan lini produk yang sudah ada dengan cara membeli lini produk perusahaan lain. Tujuan kedua yaitu memperoleh akses atas teknologi baru maupun teknologi yang lebih baik dari perusahaan lainnya. Yang ketiga yaitu mendapatkan pasar atau pelanggan-pelanggan baru, menguasai hak-hak pemasaran maupun produksi yang saat ini belum dimiliki oleh perusahaan, tetapi dimiliki oleh perusahaan yang menjadi objek merger, konsolidasi, akuisisi, dan separasi. Tujuan keempat yaitu memperoleh kepastian atas bahan baku yang berkualitas tinggi yang selama ini dipasok oleh perusahaan yang menjadi objek merger, konsolidasi, akuisisi, dan separasi. Tujuan kelima yaitu melakukan investasi akibat adanya sejumlah dana perusahaan yang berlebih dan tidak terpakai. Tujuan keenam yaitu mengurangi tingkat persaingan. Tujuan yang ketujuh yaitu mempertahankan keberlangsungan bisnis perusahaan. Ini adalah pola dari kinerja perusahaan sebelum dan sesudah. Terkait pola kinerja perusahaan sesudah merger dan akuisisi serta faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Nah, di sini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan yang dapat diukur setelah terjadinya merger dan akuisisi mulai tahun pertama hingga tahun ketiga berada di bawah target ya sebelum terjadi merger dan akuisisi. Nah, tetapi pada tahun keempat kinerja perusahaan sesudah merger dan akuisisi meningkat secara signifikan dan mencapai puncaknya pada pertengahan tahun ke-8. Pada tahun ke-9 kinerja mengalami penurunan tetapi masih berada di atas rata-rata kinerja sebelumnya. Kinerja perusahaan pasca merger dan akuisisi yang dipengaruhi oleh tingkat produktivitas dan kurs dolar terhadap rupiah. Semakin produktif perusahaan maka semakin baik kinerja yang dicapai. Selain itu, menguatnya dolar Amerika terhadap rupiah juga meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan mayoritas perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi pada tahun 2003 sampai dengan 2014 didominasi oleh perusahaan eksportir, di mana perusahaan itu akan diuntungkan saat terjadi kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Merger, konsolidasi, akuisisi, dan separasi, masing-masing strategi ini memiliki kelebihan dan kelemahan.
merger. Nah, di sini dia mempunyai kelebihan yaitu menggunakan nama perusahaan pengambil alih, biaya yang dikeluarkan lebih kecil dan tidak memerlukan surat izin usaha baru. Sedangkan kekurangan dari merger yaitu menimbulkan polemik baru. Konsolidasi di sini mempunyai kelebihan yaitu memakai nama perusahaan baru, menghilangkan polemik dari masing-masing perusahaan. Sedangkan kekurangan dari konsolidasi yaitu biaya lebih mahal dan memerlukan surat izin usaha baru. Pada akuisisi di sini mempunyai kelebihan yaitu menggunakan nama perusahaan yang lama, tidak memerlukan surat izin usaha baru, dan kekurangan dari akuisisi yaitu kurang efisien, mudah terjadi duplikasi dan pemborosan, dan struktur kepemilikan perusahaan yang diakuisisi berubah. Sedangkan pada separasi, kelebihan separasi ini pada separasi pola 2, di sini terlihat perusahaan A masih eksis sebagai perusahaan dan mengadakan pemisahan aset dengan membentuk perusahaan baru lagi yaitu perusahaan B. Demikian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you next week.